Perang boleh panjang, Eropa boleh dikatakan telah menggagalkan rencana Putin menguasai Kiev khususnya dan Ukraina pada umumnya dalam waktu singkat. Hal itu jujur saja diakui oleh Rusia karena bantuan dan keroyokan negara-negara barat memang sedikit banyaknya membuat Ukraina mampu bertahan sampai saat ini. Adalah tidak jujur kalau kita tidak mengakui hal tersebut tidak menyulitkan Rusia. Bayangkan, bantuan itu berupa. Pertama, Barat dipimpin Amerika menjatuhkan sanksi yang sangat berat terhadap Rusia. Tidak tanggung-tanggung. Itu adalah sanksi yang paling besar dan paling kuat, paling banyak pesertanya. Sanksi yang sangat luas, bukan hanya ekonomi, teknologi, diplomatik, penyitaan aset tak terhingga, yang belum pernah terjadi dijatuhkan terhadap sebuah negara setelah Perang Dunia Kedua. Kedua, Barat memberikan bantuan keuangan, persenjataan, dukungan diplomatik dalam jumlah yang sangat besar kepada Ukraina. Ketiga, Barat memberikan bantuan pembiayaan ratusan ribu tentara bayaran yang didatangkan dari berbagai negara yang jika ditotal sampai 24 negara, dan kini telah dikonfirmasi bahwa jumlah tentara yang mendukung Ukraina mencapai 1 juta lebih personel siap tempur dengan cadangan atau persenjataan yang semakin bertimbun di tempat-tempat rahasia yang juga dilindungi oleh pasukan asing. Sebaliknya Rusia hanya sendirian, dan tidak mungkin kita dapat memastikan cadangan senjata terus-menerus ada, karena laju pemakaian lebih tinggi ketimbang kemampuan produksi. Satu-satunya cara Rusia mengimbanginya mungkin hanya dengan menggunakan senjata pemusnah massal yang teknologinya memang ada di tangan Rusia. Tapi ini sangat mengkhawatirkan dunia. Nah, apakah Rusia akan menang atau kalah? Apakah Ukraina yang menang atau yang kalah? Tidak akan ada yang benar-benar dapat memastikannya, terutama dengan jumlah bantuan dan dukungan sebesar itu. Jika Rusia bisa menang, maka ini akan menjadi momen perubahan dunia. Barat akan kehilangan kredibilitasnya. Ukraina adalah pertaruhan Barat yang sangat berharga untuk tetap mempertahankan prioritasnya di abad-abad mendatang di atas dunia. Jadi bagi Barat, Ukraina harus menang, atau Rusia harus kalah. Pertaruhannya adalah hegemoni seluruh Barat yang telah dibangun hampir 100 tahun terakhir. Dengan kalahnya Rusia, Barat dapat berharap China mengambil pelajaran yang berharga dan tidak akan menyerang Taiwan yang dilindungi oleh Barat karena chipset yang diproduksi Taiwan itu adalah sangat penting. Dengan demikian Amerika dapat menahan China daripada melaju ke panggung kekuasaan dan menggantikannya sebagai negara superpower. Perang panjang sudah direncanakan oleh Amerika sejak awal Rusia menyerang Ukraina. Tujuannya jelas, melemahkan ekonomi dan menguras kekuatan militer Rusia. Akan tetapi, rencana Barat memperpanjang perang itu juga tampak meleset tidak sesuai rencana, karena Putin ternyata dapat mengimbangi permainan. Oke, mau perang panjang silahkan, kami ikut saja permainan tersebut, dan apa kemudian terjadi adalah drama yang semakin lama menjadi semakin menegangkan. Rusia mulai memainkan kartu turfnya. Putin menggunakan gas sebagai senjata, mundur dari Kiev lalu konsentrasi menyerang selatan Ukraina. Mengapa hal tersebut ia lakukan? Tidak lain adalah strategi memainkan dua kartu dan satu strategi militer yang lebih realistis. Pertama, gas bisa dihentikan, bertepatan pula dengan musim dingin akan datang. Sedikit banyak itu akan mengganggu perindustrian Eropa, krisis ekonomi bisa terjadi dan membuat rakyat Uni Eropa marah. Industri Eropa berarti industri global, dalam hal ini Rusia sukses menarik perhatian. Kedua, dengan menyerang selatan Rusia berharap dapat menguasai sumber daya alam termasuk pasok pangan yang juga sangat mengganggu Eropa. Rakyat Uni Eropa mulai kekurangan sandwich dan roti. Kelangkaan pangan juga mudah mengganggu keseimbangan pangan dunia, karena banyak negara mulai memproteksi pangan mereka masing-masing untuk berjaga-jaga. Contohnya ketika Indonesia stop minyak sawit, dunia pun geger. Itu semua terjadi karena manuver invasi Rusia ini. Ketiga, alasan strategi dan siasat militer yang lebih realistis. Menyerang Kiev yang terlalu kuat telah menghabiskan triliunan biaya, ribuan korban jiwa personel militer, dan risiko kekalahan. Dengan mundur ke selatan, Rusia dapat berkonsentrasi ke wilayah yang lebih lemah dan lebih dekat dengan sumber daya Moskow. Krisis energi dan pangan, ujung-ujungnya adalah krisis ekonomi dan dunia akan jatuh ke jurang resesi. Salah satu mengapa perlawanan Rusia terhadap keroyokan ini bagi Rusia tampak membuahkan hasil adalah ditandai dengan terjadi krisis politik di Barat di mana satu persatu pejabat tinggi negara meletakkan jabatan, dan kesulitan ekonomi di negara-negara Uni Eropa di mana mereka sering sekali kesulitan menyepakati poin-poin penting sanksi terhadap Moskow. Misalnya Hongaria yang juga selain anggota Uni Eropa juga adalah anggota NATO tidak dapat menyepakati sanksi, malah memborong gas Rusia. Tidak sedikit kalangan yang percaya, Rusia sebenarnya sedang memainkan permainan yang sangat cantik, seperti misalnya mengapa Inggris dulu keluar dari Uni Eropa atau Brexit, adalah karena permainan intelijen melalui serangan opini yang didesain Moskow. Ini menjelaskan mengapa Boris Johnson sangat membenci Rusia, namun akhirnya ia terjungkal juga. Tampak Putin sangat menikmati perang di semua sisi, dan sebagai mantan personel intelijen militer jenius, ia tampak tetap tenang seperti seorang master yang sedang bermain catur.